Kebaktian Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 8 GKI Wongsodirjan. Dalam rangka Pentakosta dan Emeritasi Pendeta Profesor Yahya Wijaya PhD. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti kebaktian secara live streaming. Kami Majelis Jemaat GKI Wongsodirjan mengucapkan selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kebaktian sekolah minggu online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 11 via Zoom. Mohon partisipasi anak-anak sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian ini. 2. Pelantikan personalia BPMJ masa pelayanan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023 akan diadakan dalam kebaktian Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 8 dilayani oleh Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta. Adapun nama-nama personalia BPMJ dapat dilihat dalam warta jemaat digital. 3. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat GKI Wongsodirjan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dan melihat perkembangan kondisi saat ini, khususnya Jogja dan sekitarnya, Majelis Jemaat GKI Wongsodirjan memutuskan bahwa mulai Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan diadakan kebaktian secara onsite dan live streaming pada pukul 8. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti ibadah secara onsite, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, berusia maksimal 60 tahun, kondisi sehat dan mohon untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor gereja. Mohon perhatiannya. Yang keempat, dalam kebaktian pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta dan pelayanan emeritasi Pendeta Profesor Yahya Wijaya PhD yang akan dilayani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto PhD. Pemusik Bapak Didit Istadi, pemandu nyanyian kebaktian Ibu Mariana Gumonomole dan Saudari Lince Kelly, desainer dan operator LCD tim multimedia GKI Wongsodirjan, bunga mimbar panitia Paskah dan Pentakosta GKI Wongsodirjan. Khusus ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara juga dapat mengikuti via YouTube dan Zoom meeting. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari semuanya, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan marilah kita mulai ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama mengungkapkan panggilan beribadah secara litani. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Sang Pemazmur kita mengagungkan karya Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 104 ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-34. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku masih ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita menyiapkan nyanyian untuk pembukaan dari KJ 18 baitnya yang pertama dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, dan berdoa memberi berkat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita dengan sukacita merayakan hari Pentakosta. Kisah para rasul menyaksikan pada saat Roh Kudus turun dan bekerja pada para murid Yesus. Roh Kudus memberi keberanian untuk melepaskan ketakutan dan kecemasan. Roh Kudus memberi kegairahan untuk bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus telah memperlengkapi dan mengubah hidup yang lemah dan rapuh menjadi utusan, menjadi pelayan Kristus yang luar biasa. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai dan jauh. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah perjalananmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirkan terus, tak berubah kasih-Nya. Jangan bukan terisi oleh kuasa Roh Kudus, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah perjalananmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, sungguh kami bersuka cita kalau pada saat ini kami bersama-sama dapat merayakan dan mengingat kembali bahwa Roh Kudus telah hadir di tengah-tengah hidup kita. Engkau menolong kami untuk tidak menjadi takut. Engkau memberikan kepada kami kegairahan-kegairahan untuk hidup melayani Tuhan, menghadirkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah segala tantangan yang ada di sekitar dan di depan kami. Ya Tuhan, tetapi pada saat ini kami juga datang kepadamu dalam kerendahan hati. Kami hendak mengaku di hadapan-Mu bahwa kami yang seharusnya memiliki kekuatan, memiliki penolong, memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena pertolongan Roh Kudus. Kami tidak selalu menjadi orang-orang yang menyambut kuasa Roh Kudus itu, sehingga hidup kami tidak mencerminkan apa yang seharusnya. Kami barangkali tidak memiliki keberanian itu. Kami tidak memiliki gairah itu.
kami tidak memiliki kesungguhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di dalam relasi kami dengan sesama dan kehidupan. Karena itu ya Tuhan, kami datang sebagai orang-orang yang berdosa dan kami mau memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami, dan kuatkanlah kami, agar kami dapat terus-menerus berupaya untuk memperbaiki hidup kami dan melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, jangan kau lewati. Hampirlah ya Roh Perkasa. Ya Roh Perkasa, kalimatlah hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Amat lama tak kusadari. Menyedihkan hatiku. Ada duniaku bersandar, oh selamatkan Mari saudara kita bangkit berdiri sebagai orang-orang yang berdosa, tetapi kita meyakini diri kita dalam iman kita bahwa kita memiliki dan menerima anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Apinya berkobar dalam hatiku, mengingatkan Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Silakan duduk, saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami ingin membiarkan api Roh Kudus-Mu menyala di dalam hidup kami, memberikan kepada kami tuntunan, tetapi juga memberikan kami dorongan, semangat, untuk kami benar-benar belajar untuk menjadi murid Kristus. Kami dapat terus belajar untuk benar-benar memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Kami memohon hikmat dan rahmat-Mu, kami memohon dan membiarkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami juga pada saat ini, ketika kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Yang kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia tidak memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja di GKI Wongsodirjan maupun saudara-saudara semua yang ikut bersama-sama di dalam ibadah live streaming pada saat ini, atau juga mungkin saudara-saudara yang bergabung pada waktu-waktu yang lebih belakang untuk ikut bersama-sama dalam ibadah melalui YouTube. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan di bagian awal, ini adalah hari ke-50 setelah kita merayakan Paskah beberapa waktu lalu. Jadi 49 hari masa raya Paskah, dan kemudian kita memasuki hari yang ke-50, itu hari Pentakosta. Pentakosta berarti 50, hari yang ke-50 di mana Roh Kudus hadir dan kita semua bersama-sama sebagai gereja merayakannya. Jadi saudara-saudara, kita bisa mengucapkan juga selamat hari Pentakosta, selamat untuk kehadiran Roh Kudus. Dan hari Pentakosta bisa saja dikatakan sebagai hari di mana gereja pertama itu hidup, ya. Kalau tadi di dalam pembukaan dikatakan bahwa melalui Roh Kudus yang takut, yang cemas itu diubah untuk menghadirkan gairah baru untuk melayani Tuhan, untuk melayani Kristus, untuk memperjuangkan kehendak Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kira-kira tercermin dalam tema kita, ya. Roh Kudus sang pengubah kehidupan. Tentu pertanyaan kita, mengubah apa gitu ya? Mengubah dalam bentuk apa, soal apa? Dan saya rasa di bagian pembukaan liturgi tadi jelas ya, kita diingatkan mengubah itu adalah mengubahkan dari yang cemas dan takut menjadi gereja yang dengan gairah dan semangat melakukan pelayanan dan memuliakan Kristus, melakukan kehendak Kristus. Nah, saudara-saudara, pertanyaan evaluatifnya gitu ya, kira-kira kalau kita dalam rangka mencoba untuk kembali merenung dan berefleksi terkait tema ini, pertanyaan evaluatifnya, evaluasi buat kita itu adalah apakah gereja menghayati Roh Kudus dengan cara seperti itu? Menghayati Roh Kudus itu sebagai roh yang memang mendorong, mengubahkan kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ini adalah kata-kata yang juga diucapkan oleh Bunda Teresa ya, bahwa hal yang paling inti dari gereja adalah menjadi murid Kristus. Hal sederhana yang justru seringkali lalu menjadi sedikit bergeser gitu ya. Orang bisa kelihatannya menjadi murid Kristus, tetapi
Apakah dia memang mempunyai semangat dan kesungguhan untuk membiarkan Roh mengubah dirinya? Kenapa saya mengatakan begini? Karena secara umum kadang-kadang ketika kita membayangkan Roh Kudus yang berkarya, lalu kita asosiasi berpikirnya malah sekedar berbicara tentang tradisi tertentu dalam gereja. Berbicara mengenai model tertentu dalam liturgi. Berbicara tentang genre tertentu dalam nyanyian-nyanyian rohani. Saya tidak mau mengatakan itu salah, tetapi rasanya kalau kita bicara tentang karya roh di dalam gereja dan gereja yang dipengaruhi oleh karya roh, ini bukan sekedar disempitkan melulu berbicara tentang model liturgi, nyanyian, atau bahkan cara berkhotbah. Meskipun nanti saya akan kembali juga ke situ gitu ya, saudara-saudara. Bukan cuma itu, mungkin ini karena kita agak sedikit dikacaukan oleh ketika bicara Pentakosta, lalu kita berpikirnya tentang tradisi atau denominasi gereja. Sehingga lalu kita membayangkan, oh liturgi seperti itu yang adalah karya roh. Atau denominasi gereja dan tradisi gereja seperti itu yang adalah karya roh. Saudara-saudara, kita yakin gereja Pentakosta adalah karya Roh Kudus, tapi kita juga yakin bahwa gereja seperti GKI adalah karya Roh Kudus. Persoalannya adalah kembali kepada hal yang lebih utama yang barangkali kadang-kadang kita tidak perhatikan. Bahwa karya roh itu adalah menjadikan gereja baik dalam tradisi gereja Pentakosta maupun di dalam tradisi gereja seperti GKI maupun di dalam tradisi gereja dalam bentuk-bentuk dan denominasi yang berbeda. Apakah kita memiliki keberanian untuk menjadi murid Kristus? Apakah kita memiliki kesungguhan dan kedalaman untuk menggali dan menemukan nilai-nilai dan menghadirkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara-saudara, mari kita sejenak melihat kembali Injil Yohanes pasal 15 dan 16 itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14, salah satu kalimat kunci yang saya rasa saya bisa tunjukkan kepada kita semua. Roh Kudus akan terus-menerus berkata, terus-menerus berkarya, terus-menerus menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah beritahukan. Dan apa yang Tuhan Yesus beritahukan itu didapat dari Bapa. Roh Kudus adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia untuk terus-menerus membantu gereja mendengarkan terus-menerus suara Kristus, di mana Kristus menerima terus-menerus dari Bapa di sorga. Sebetulnya itu menjadi semacam gambaran tentang Tritunggal, ya saudara-saudara. Artinya ketika Roh Kudus itu kita coba pahami di dalam teks-teks Alkitab, kita melihat bagaimana Roh Kudus menolong gereja untuk tetap menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus itu adalah mendengarkan suara Kristus. Belajar kepada Kristus tanpa pernah berhenti. Itulah yang digambarkan di dalam keseluruhan Yohanes 15 dan 16. Sehingga gereja itu tidak bubar. Atau murid-murid Kristus pertama-tama itu tidak bubar. Hanya karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu kan berkali-kali Tuhan Yesus bilang, ya, aku tidak lagi akan ada bersama-sama. Kamu akan hidup. Tapi bagaimana gereja kamu itu, dalam tanda kutip gereja, orang-orang yang mengaku percaya, mampu terus hidup dengan baik. Bahkan menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan, mungkin menjadi lebih baik aku tidak terus ada di dunia. Supaya roh bekerja dan gereja sungguh-sungguh menjadi gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang dewasa. Menjadi murid Kristus yang mau belajar. Bisa salah dan bisa jatuh, tetapi kemudian tahu bagaimana caranya bangkit. Ini analogi yang sangat kuno ya saudara-saudara. Orang yang pernah belajar dan tahu caranya belajar, tahu artinya gagal, dan dia lalu belajar lebih banyak lagi dari kegagalan dan persoalan-persoalannya, seperti orang naik sepeda katanya ya, contoh yang lama itu. Kalau dia pernah naik sepeda, dia pernah jatuh, maka dia tahu caranya bagaimana untuk tidak jatuh dan kemudian berjalan kembali.
Makanya saudara-saudara, kalau orang lagi belajar nyetir terus nabrak, jangan dimarahin lalu akhirnya jadi trauma nggak bisa nyetir lagi, gitu ya saudara-saudara. Ini cerita-cerita lama begitu. Jangan dimarahi sampai sekenceng-kencengnya. Ada seorang kawan kita yang saya rasa banyak diantara kita kenal ya, kemarin menyampaikannya di Facebook ketika ngajarin istrinya nyetir lalu nabrak, saudara-saudara ya. Itu di Facebook agak ramai, saya nggak nyebut namanya lah di sini, tapi beberapa dari kita pasti tahu. Tapi saya rasa kondisi-kondisi seperti itu kalau orang akan belajar adalah belajar dari kegagalan. Nah saudara-saudara, kehadiran Roh itu adalah terus-menerus memampukan gereja untuk belajar bahkan dari kegagalan-kegagalannya. Gereja yang terus-menerus akan mencari dan mendengarkan suara Kristus. Saya meminjam salah satu istilah atau konsep yang terkenal dari seorang teolog Pentakustal bernama Amos Yong, ketika ia mengatakan bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia dan gereja untuk memampukan dan melanjutkan keramah tamahan ilahi untuk bisa dapat dihadirkan oleh gereja. Perhatikan kata yang dipakai, makanya terkenal sekali Amos Yong disebut sebagai orang yang mempopulerkan teologi keramah tamahan. Teologi keramah tamahan. Jadi keramah tamahan bukan hanya urusan dunia perhotelan dan pariwisata ternyata. Keramah tamahan itu juga harusnya menjadi sesuatu yang religius, yang spiritual bahkan. Kenapa? Karena Allah menghadirkan keramah tamahan ilahi. Melalui apa? Melalui Kristus. Allah yang jauh itu menjadi sangat dekat. Bahkan bisa ditemui di dalam keberdosaan, di dalam kerusakan, di dalam kehidupan umat manusia. Itulah inti dari kehadiran Kristus. Dan keramah tamahan itu dilanjutkan dengan karya Kristus yang menghadirkan cinta, yang memperhatikan orang, yang merangkul, yang memberikan kesempatan, yang memberikan ruang-ruang baru dan semangat-semangat baru untuk hidup. Jadi bukan menjatuhkan orang yang berdosa, tetapi memberikan jalan. Ini selalu menjadi catatan dalam Injil Yohanes yang sangat penting ya, karena Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan, akulah pintu, akulah gembala." Itu kan istilah-istilah yang dipakai dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus memberikan jalan kepada orang yang tidak tahu harus apa. Tuhan memberikan pintu supaya orang bisa masuk dalam kehidupan yang baru. Sebuah keramah tamahan ilahi, kata Amos Yong. Dan ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus menolong gereja supaya gereja melanjutkan keramah tamahan ilahi itu. Makanya aneh kalau gereja tidak ramah. Tidak ramah bukan hanya secara teologis, tapi sudah dimulai dari tidak ramah secara manusiawi gitu loh. Dalam hubungan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam hal-hal sederhana, di dalam menyambut anggota jemaat yang datang. Makanya kan gereja jadi serius sekarang dengan usher itu ya. Penyambut itu bukan cuma hanya nyambut tamu basa-basi, tetapi sebuah sikap gereja yang harus didasari oleh sebuah paradigma keramah tamahan. Nah kalau secara fisik, secara konkret kita sudah tidak ramah, sulit sekali memang berbicara tentang hal-hal yang lebih abstrak secara teologis bagaimana kita menjadi ramah. Akhirnya memang jangan heran kalau di gereja dan agama seringkali menjadi sangat bukan ramah tapi kadang-kadang jadi keji. Keji untuk menunjuk dosa orang, tidak peduli untuk menunjuk kesalahan orang, tidak peduli untuk menyingkirkan orang, untuk membuat pembatasan, untuk menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Itu kan bentuk dari ketidakramahan. Itu bentuk dari keangkuhan. Merasa sudah tahu tentang kebenaran. Lah Kristus aja, Tuhan Yesus aja mengajarkan kita untuk mengasihi orang berdosa dan hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dan kita seperti mengulang cerita ketika Kristus kan. Ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan pemungut cukai lalu orang semua bisik-bisik. Lihat itu, Tuhan Yesus yang katanya baik itu ternyata ngobrol sama orang-orang buruk. Kami ini orang yang tidak buruk. Kenapa mereka bukan Tuhan Yesus ngobrol dengan kami? Nah sikap-sikap seperti ini kan yang justru dilawan oleh Kristus. Karena keramah tamahan bukan justru membuat pembeda-bedaan. Keramah tamahan adalah sebuah rangkulan besar. Kalau gereja merayakan karya Roh Kudus,
Apakah itu tradisinya Pentakosta? Apakah tradisinya seperti kita yang gerejanya lebih ekumenikal mungkin yang kalau disebut begitu? Atau apapun lah kita mau menyebut namanya. Konon sih sudah tidak terlalu penting lagi ya di zaman sekarang. Orang bisa datang ke gereja manapun, orang bisa jadi ada di dalam kebaktian yang manapun. Sekarang saatnya bahwa apakah kita siapa itu menjadi sesuatu yang mungkin bukan paling utama. Tetapi kemampuan kita untuk betul-betul membiarkan roh bekerja. Gereja menjadi ramah. Gereja menghadirkan kesungguhan untuk mendengarkan Tuhan. Gereja sungguh-sungguh untuk menggali apa yang harusnya diperjuangkan supaya keramah tamahan itu menjadi nyata. Dan kalau Tuhan Yesus menunjukkannya dalam bentuk cinta kasih, dalam solidaritas, dalam keadilan, maka itu juga adalah sesuatu yang juga diperjuangkan oleh gereja. Jadi saudara-saudara, kalau boleh disimpulkan secara sederhana, karya Roh Kudus itu bisa kita ukur atau bisa kita coba hayati. Di dalam ketika apa yang sudah dihadirkan oleh Yesus itu betul-betul kita pelajari, betul-betul kita upayakan supaya gereja mampu menghadirkan keramah tamahan dan cinta kasih yang terbuka. Dan pada saat yang bersamaan, maka karya Roh Kudus adalah menyertai gereja untuk terus-menerus belajar, untuk terus-menerus membiarkan, terus-menerus membantu agar kita dapat mengupayakan itu. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27 yang tadi kita baca pada bagian awal, jelas sekali. Ayat 26, Tuhan Yesus bilang, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Lalu ayat 27, "Tetapi kamu juga harus terus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Gereja harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di sorga sama seperti Yesus. Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 17 ayat 18. Dan itu tersebar di dalam Injil Yohanes bahwa gereja harus melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah perubahan yang harusnya kita upayakan. Kita akan diubah, Roh Kudus akan mengubah karena kita berupaya untuk melakukan itu. Karena kita membiarkan karya Roh di tengah-tengah hidup kita. Makanya Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwa hidup gereja itu harus menghidupi buah-buah roh gitu ya. Buah-buah roh itu kan menunjukkan bahwa Roh Kudus itu berkarya dan diekspresikan dalam hidup gereja yang memang mempunyai kemampuan dan kesungguhan untuk diubah lalu kemudian mengubah. Gereja itu kalau saya boleh pinjam satu kata adalah gereja yang memiliki kebajikan untuk mengolah hidupnya. Saya menyebutnya beberapa kali sekarang adalah olah rasa. Karena ternyata orang-orang di Jogja jauh lebih kenal kata itu ya. Dalam filosofi Jawa, olah rasa bukan cuma mengolah pikiran yang sifatnya kognitif, bukan hanya berbicara tentang hal-hal praktis yang kadang-kadang terlalu pragmatis, tetapi juga mengolah diri, mengolah rasa, kebajikan, virtue. Orang Kristen, gereja yang membiarkan roh mengubah hidup kita adalah orang-orang yang akan menggali dan mengolah rasanya, hidupnya, imannya, tindakannya, menjadi tindakan-tindakan yang baik, yang terukur. Tindakan-tindakan yang berhati-hati tetapi tetap berani. Hidup yang betul-betul bukan hanya memikirkan diri sendiri tetapi relasi. Yang menjaga persekutuan, menjaga keluarga, menjaga kehidupan, dan menghadirkan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengakhiri renungan ini dengan beberapa bagian. Satu, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mengingat, di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa ngelihat orang kok bisa jahat ya. Kadang-kadang kita bisa nggak mengerti, di tengah pandemi orang bisa sangat-sangat aneh gitu tindakannya. Saudara-saudara mungkin sudah pernah beberapa kali mendengar, dulu kira-kira berapa bulan yang lalu, mahasiswa kedokteran yang memalsukan surat bebas COVID. Jadi memalsukan surat tes, dipalsukan dan dijual. Jelas dia bukan mau membantu orang, ya kelihatannya memang membantu, tetapi juga soal keuntungan dijual dengan harga tertentu.
Dan ya itu, orang Indonesia pengen cepat-cepat, pengen gampang, lalu bahkan membeli surat itu, ya, mahasiswa kedokteran. Beberapa waktu lalu kita mendengar bagaimana orang-orang di dalam sebuah institusi kesehatan yang seharusnya menjaga kita dari COVID ini justru menggunakan alat bekas itu ya, alat tes bekas, dan tujuannya adalah jelas korupsi, karena dengan begitu akan ada keuntungan-keuntungan yang dapat didapatkan, karena seharusnya semua alat-alat sudah tersedia tapi kemudian diulang-ulang, dan itu sangat membahayakan. Lalu yang terakhir, kalau nggak salah kemarin, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ikut, ada yang sudah ditangkap, beberapa orang termasuk dokter, ketika mereka menjual vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis, dijual. Jadi yang seharusnya mendapatkan jatah tidak dapat jatah, lalu dia mencari cara tertentu untuk bisa mendapatkan orang yang mau. Dan dalam pengalaman saya di UKDW, saudara-saudara, ya ampun, memang betul, kita tahu betul bahwa di tengah-tengah ketika program vaksin ini berjalan, kita semua berterima kasih ya pemerintah bisa melakukan itu, tapi kan kita tahu pemerintah harus mengatur, harus satu-satu, harus sekelompok-sekelompok, kita nggak bisa cepat-cepat, tapi orang yang sangat ingin cepat, itu sangat banyak. Nah, bukan salah kalau pengen cepat ya, kita pengen aman ya, tidak ada yang salah dengan itu. Persoalannya adalah begini, saudara-saudara, saya tidak mau mengatakan hanya dari sisi orang kok bisa jahat gitu ya, kok bisa ya melakukan sesuatu, ini kan sama kayak orang korupsi untuk dana bantuan bencana alam gitu. Dan itu juga saya pernah temui, kok bisa ya ada orang kayak begitu gitu. Tapi coba kita lihat juga dari sisi yang lain, kayak gitu tuh ada kan karena ada pasarnya, betul nggak sih? Karena ada orang yang menghalalkan segala cara demi supaya dirinya bisa mendapatkan sesuatu. Pengen cepat itu nggak salah, tapi begitu pengen cepat lalu menghalalkan segala cara, jadi masalah. Dan inilah yang terjadi menurut saya. Kita punya pasarnya itu ada di mana-mana, termasuk bahkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang beriman. Pasar itu adalah ketika kita tidak punya virtue, kita tidak punya kebajikan, kita tidak punya nilai keutamaan yang mungkin disebut oleh Paulus sebagai buah-buah roh. Karena semua itu hanya berbicara tentang diri saya, tentang saya mau apa, saya mau mendapatkan apa. Dan akhirnya membuat kita jadi gagal untuk kita sabar, gagal untuk membuat kita tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu, gagal untuk berhati-hati. Di dalam banyak kasus penipuan-penipuan seperti yang juga terjadi di kampus ya saudara-saudara, di UKDW beberapa kali, dengan sedih rasanya karena kita tahu itu bukan uang sedikit. Orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya di fakultas tertentu di UKDW tertipu karena ada orang yang menjanjikan bisa masuk langsung dengan biaya tertentu, puluhan sampai ratusan juta. Oke, dibayar. Betapa baik sebetulnya orang tua karena ingin membantu anaknya masuk ke sebuah perguruan tinggi. Tetapi keinginan untuk menjadi baik tidak diiringi dengan kehati-hatian dan kesungguhan untuk hidup secara rapi, secara sabar, secara sungguh-sungguh, secara bijaksana, begitu ya. Nah, ini yang saya rasa baik untuk kita coba lihat. Karya roh yang bekerja itu adalah karya roh yang membantu kita untuk menjadi manusia-manusia yang tidak hanya membiarkan ego dan diri sendiri sebagai yang utama, sehingga kita kehilangan nilai-nilai yang Tuhan Yesus harapkan. Kadang-kadang sulit sekali kita untuk menghadirkan kebaikan dan kehidupan bagi orang lain karena kita sekarang terlalu asik dan terjebak di dalam keinginan-keinginan untuk membuat diri kita, ya diri kita, kelompok kita, keluarga kita, begitu ya. Tetapi kita lalu jadi gagal untuk melihat hal yang lebih besar. Kita kehilangan virtue, kehilangan kebajikan, kehilangan nilai utama. Dan kalau kita ingin diubah oleh roh, kita harus membiarkan hidup kita berubah. Kita tidak akan bisa mengubah orang lain ketika kita sendiri ternyata tidak membiarkan diri kita diubah untuk menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, semoga gereja mampu memperjuangkan itu. Terakhir, saudara-saudara, di dalam kesempatan yang bersukacita ini tentang memperingati hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta, maka saudara-saudara, kita semua sebagai jemaat GKI Wongso Dirjan, kita bersama-sama sebagai jemaat basis pelayanan
Pendeta Yahya Wijaya sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Tengah, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Kita semua bersama-sama juga akan melaksanakan proses emeritasi Pendeta Yahya. Dan kita mau bersama-sama bersukacita juga pada saat ini. Bukan cuma kesukacitaan biasa, tetapi juga boleh ditambahkan karena rasanya ini juga menjadi bagian di mana kita bersukacita karena baru beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa proses pemrosesan guru besar Pendeta Yahya Wijaya sebagai profesor di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sudah disahkan oleh Kemendikbudristek. Dan kita sekarang bersama-sama, meskipun ini bukan acara yang memang ngomongin tentang profesornya, tetapi kita berbicara tentang emeritasi bersamaan juga dengan kabar baik sebagai pendeta ya, sebagai profesor. Makanya kemarin, nah ini Pak Yahya pasti tahu betul nih ya, kemarin kan sempat rame-rame, ini disebutnya apa? Profesor Pendeta Emeritus Yahya Wijaya atau pendeta emeritus, profesor mana yang duluan? Profesornya dulu, pendetanya dulu, apa emeritusnya dulu? Emeritus, profesor, pendeta. Bukan, yang emeritus bukan profesornya, pendetanya. Loh, bener nggak pendeta itu emeritus? Lalu banyak sekali diskusi, begitu ya. Nah, saya yakin betul Pak Yahya akan setuju. Persoalannya sekarang udah bukan gelarnya. Pak Yahya selalu bilang nggak usah panggil nama saja, nggak usah pakai prof-profan, tidak usah pakai M-an, gitu ya. Pendeta-pendetaan, panggil aja nama. Yahya Wijaya, selesai begitu ya. Pak Yahya suka menyingkat namanya Yahweh. Ya, Yahya Wijaya. Padahal nama itu nggak boleh disebutkan di perjanjian lama. Ini disebutkan oleh Pak Yahya ini, Pak Yahweh. Yang kalau disebut jadi Adonai. Sekarang panggil aja Pak Adonai. Nah, saudara-saudara, saya yakin Pak Yahya setuju. Bukan gelarnya jadi nggak penting sama sekali. Dan ada diskusi-diskusi yang menarik, saya rasa selalu bisa kita evaluasi. Apakah benar pendeta itu emeritus gitu ya? Pendeta itu adalah pelayanan yang akan terus berjalan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, persoalannya bukan soal gelar. Sekarang kita mau berbicara tentang apakah kita semua bersama-sama dengan Pak Yahya. Pak Yahya bersama-sama dengan kita semua. Tanpa pernah henti akan terus menjadi murid Kristus, melayani dan menghadirkan kebajikan. Bahkan sekarang kebajikan bukan cuma hanya soal struktural gereja, tetapi juga kebajikan melanjutkan apa yang sudah ada di tengah-tengah dunia akademis sebagai guru besar. Kebajikan yang akan membuat gereja bertumbuh dalam kekritisan yang selalu Pak Yahya ajak kita semua pikirkan. Meskipun kadang-kadang yang diajak mikir tidak selalu mau. Bagaimana kita semua mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan pada hari Raya Pentakosta ini, tetapi juga di dalam kelanjutan hidup dan pelayanan kita. Pelayanan Pendeta Yahya tidak akan berhenti hanya karena ada kebaktian emeritasi, karena pendeta pada dasarnya juga di dalam tata gereja disebutkan, pendeta tidak pernah dihentikan oleh apapun. Kependetaannya akan terus berjalan di dalam semangat bersama, bahkan sekarang dikukuhkan di dalam semangat sebagai seorang guru besar teologi. GKI sudah punya 2 sekarang ya, yang beberapa waktu lalu pendeta Yohas Adi Prasetya, dan kita semua bersukacita, orang Jogja nih gitu ya, ada. Lalu sekarang Pendeta Yahya, bagaimana GKI dengan 2 guru besar bisa bersama-sama menghadirkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita semua, gereja-gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyempatkan untuk menyampaikan selamat ya Pak Yahya, baik M maupun Prof. Selamat buat Bu Indri, selamat buat Saudara Agatha, selamat buat Saudara Ayesa bersama dengan seluruh keluarga besar di rumah, karena saya tahu ada banyak sekali makhluk-makhluk hidup di sana yang juga adalah bagian erat dalam kehidupan Pak Yahya. Nah, Pak Yahya lagi nyari, itu ada guguk-guguknya itu ya, yang adalah keluarga besar. Selamat bahwa kita semua menjadi bagian di dalam hari Pentakosta ini, dan selamat karena kita mau terus melanjutkan pelayanan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki liturgi pelayanan emeritasi. Saudara-saudara, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk mengemeritasikan seorang pendeta di dalam gereja Tuhan. Dalam kebaktian emeritasi ini, Pendeta Yahya Wijaya karena telah mencapai umur yang ditetapkan yaitu 66 tahun. Pendeta Yahya Wijaya telah 31 tahun menjadi pendeta Gereja Kristen Indonesia. Selama kurun waktu itu bersama dengan umat dan pejabat gerejawi lainnya, oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, Pendeta Yahya Wijaya telah memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen-sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ia telah menjadi gembala dan pengajar, berbagi suka dan duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan sekarat. Saya mau tambahkan bahkan sebagai dosen, ia bersama-sama dengan mahasiswa dan sivitas akademika di Fakultas Teologi membangun pemikiran-pemikiran bersama tentang kehidupan Kristiani dan gereja. Ia telah menjadi teladan dalam iman, yaitu dalam berjuang untuk perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan perjanjian Allah. Pada hari ini ketika Pendeta Yahya Wijaya dinyatakan dan diberi status sebagai pendeta emeritus Gereja Kristen Indonesia, ia akan dibebaskan dari semua jabatan dan fungsi strukturalnya di dalam majelis jemaat, dan karena itu juga di dalam majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode. Namun tidak berarti ia akan berhenti melayani sebagai pendeta, karena jabatan pendetanya berlaku seumur hidup. Dan dengan demikian kehormatannya sebagai seorang pendeta pun akan tetap dipertahankan. Bahkan sebagai pendeta emeritus, ia akan terus diberdayakan demi kehidupan dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Dan saya ingin memastikan bahwa itu juga berarti berlaku pada saat Pendeta Yahya akan terus melanjutkan setidaknya pada waktu-waktu yang akan datang sebagai seorang guru besar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk semua karya Roh-Mu dalam diri Pak Yahya, bersama dengan Bu Indri, bersama dengan anak-anak, Saudara Agatha, Saudara Ayesa, bersama dengan kehidupannya, pelayanannya, pergumulan-pergumulannya, tugasnya selama ketika ada di jemaat GKI Salatiga beberapa waktu lalu, tetapi juga tanggung jawab dan tugasnya selama menjadi pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Tengah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Perjuangannya untuk menghadirkan pembaruan dan pemikiran-pemikiran yang kritis. Kami bersyukur untuk semua karya Roh yang dapat kami rasakan dan kami lihat.
Dan biarlah karya roh itu akan terus berjalan bersama-sama dengan Pak Yahya, bersama-sama dengan keluarga. Kami juga tidak lupa bersyukur untuk jemaat Tuhan, sekalipun terbatas sebagai jemaat basis pelayanan, untuk jemaat GKI Wongsodirja. Kami bersyukur untuk jemaat GKI Salatiga. Dan kami bersyukur untuk banyak jemaat-jemaat lain yang mungkin pernah merasakan pelayanan dari Pendeta Yahya Wijaya. Kami bersyukur untuk Klasis Jogja. Kami bersyukur untuk Sinode Wilayah Jawa Tengah sebagai bagian yang melingkupi dan menjadi bagian dalam pelayanan Pendeta Yahya sampai dengan saat ini. Dan biarlah karya roh-Mu itu, seperti yang kami coba renungkan bersama-sama, akan terus hadir dan dibiarkan hadir. Kami akan terus membiarkan perubahan terjadi karena karya-Mu, dan kemudian kami juga akan terus-menerus menghadirkan perubahan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah rasa syukur kami ini kami naikkan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan dan membiarkan gereja Tuhan semakin baik di dalam tindakan dan pelayanannya. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Pendeta Yahya Wijaya, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Pada saat ini kita bersama-sama menyaksikan penyataan emeritasi. Saudara Pendeta Yahya Wijaya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan dan memberikan status sebagai Pendeta Emeritus Gereja Kristen Indonesia kepada saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan piagam emeritasi. Saya akan membacakannya. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, piagam emeritasi pendeta. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Pendeta Yahya Wijaya diberi status sebagai pendeta emeritus dalam kebaktian emeritasi pendeta pada hari dan tanggal Minggu 23 Mei 2021 pukul 8 pagi bertempat di Gereja Kristen Indonesia Wongsodirjan, Jalan Wongsodirjan nomor 2 Yogyakarta, dilayani oleh saya Pendeta Handi Hadiwitanto. Tangerang 23 Mei 2021, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Pendeta Handi Hadiwitanto Ketua Umum, Pendeta Dani Purnama Sekretaris Umum. Piagam ini akan diserahkan kepada Pendeta Yahya, juga pertinggalnya akan diberikan kepada Majelis Jemaat GKI Wongsodirjan, Badan Pekerja Majelis Klasis Jogja, dan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Saya mengundang perwakilan dari MJ GKI Wongsodirjan, Klasis Jogja, dan BPMSW untuk bisa maju ke depan menerima piagam. Dan piagam ini diserahkan kepada Pak Yahya secara resmi karena Pak Yahya hadir dalam roh di dalam Zoom. Pas hari Pentakosta Pak Yahya bisa hadir dalam roh. Saya menyerahkan dan Pak Yahya sudah menerimanya. Kalau Pak Yahya mau acung-acungkan boleh. Nah, itu dia ya. Ajaib ya. Zaman sekarang bisa begitu, diserahkan dari GKI Wongsodirjan langsung diterima di rumah Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Yahya. Selamat ya Pak. Saya mau memberikan pertinggalnya kepada Pak Yahya, dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara, kita mau bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita, berdoa untuk pelayanan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada kesempatan ini kami mau berdoa dan kami bukan hanya berdoa untuk diri kami sendiri. Kami sekarang mau membiarkan Tuhan menuntun kami untuk melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan sertailah gereja Tuhan dimanapun gereja itu berada, agar kami dapat memiliki kemampuan untuk terus mencari tahu apa yang seharusnya kami perbuat.
bukan hanya melulu pada persoalan-persoalan yang kami lihat sehari-hari, tetapi juga di dalam segala tanggung jawab kami sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan. Karena itu tolonglah agar gerejamu, pelayanan-pelayanan gereja yang sudah kami lakukan dan sedang kami siapkan, kegiatan-kegiatan dan aktivitas termasuk jemaat GKI Wongso Dirjan dengan seluruh rencananya, termasuk juga dalam rencana ibadah onsite dan streaming yang akan mulai kembali dilakukan pada bulan Juni. Seluruh anggota-anggota gereja yang terpanggil untuk hadir dan menjadi kembali bagian dari persekutuan GKI Wongso Dirjan. Tuhan menyertai kami semua supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan benar. Biarlah semua itu hanya membiarkan kehendak Tuhan dan karya Roh hadir di tengah-tengah kami. Karena itu juga di tengah-tengah rasa syukur untuk hari Pentakosta, tetapi juga di dalam proses emeritasi Pendeta Yahya Wijaya, kami ingin berdoa agar jemaat GKI Wongso Dirjan, Klasis Jogja, Sinode Wilayah Jawa Tengah, tapi juga seluruh jemaat-jemaat di lingkup GKI dan seluruh gereja dimanapun Tuhan mempercayakan, kami dapat terus melanjutkan pelayanan kami, karena kami tahu Tuhan tetap mengharapkan kami bekerja dan melakukan karya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan juga Universitas Kristen Duta Wacana sebagai bagian dari pelayanan GKI secara luas. Tuhan, kami mau berdoa agar institusi pendidikan ini tidak pernah akan lelah untuk melakukan dan memperjuangkan kehendak Tuhan melalui diskusi dan wacana-wacana akademis yang baik, yang dewasa, yang membantu menumbuhkan dan mendewasakan gereja bahkan masyarakat. Tuhan bekerja melalui setiap dosen, melalui setiap pegawai administratif dan pegawai-pegawai dalam bidang-bidang lainnya. Bekerja melalui setiap mahasiswa-mahasiswa yang belajar di tengah-tengahnya. Bekerja melalui yayasan di mana gereja-gereja pendukung hadir. Tuhan sertailah Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan seluruh fakultas-fakultas lainnya, agar institusi pendidikan ini sungguh-sungguh menghadirkan pelayanan pendidikan yang melakukan dan memperjuangkan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah yang baik, kami mau berdoa pada akhirnya untuk bangsa kami, untuk dunia ini, untuk pergumulan karena pandemi COVID-19 yang belum selesai, untuk ketidakpastian pada banyak hal, tetapi juga kekhawatiran, kedukaan bahkan yang mungkin dialami oleh beberapa dari kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar kami memiliki kemampuan untuk hidup dengan cara yang benar di tengah-tengah kesulitan. Kami bukan menjadi orang yang asik dengan diri kami, menjadi orang yang bahkan tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan. Kami akan tetap menjadi orang-orang yang santun, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang tegas, orang-orang yang berani untuk memperjuangkan kebaikan. Pemerintah kami, para pimpinan-pimpinan di berbagai institusi, boleh menjadi orang-orang yang tahu betul bagaimana membiarkan nilai-nilai hidup yang Tuhan ajarkan menjadi bagian dalam setiap pertimbangan-pertimbangan hidupnya. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu boleh datang hanya karena perkenan Tuhan. Dan kami mau menutup doa ini hanya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat sekalian, pada kebaktian pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan mingguan dan secara khusus persembahan Thanksgiving sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya persembahan yang sudah atau yang akan kita berikan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita dan merupakan tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Wongso Dirjan melalui Bank BNI, BCA, dan aplikasi OPPO sesuai yang sudah ditayangkan di layar monitor atau HP Bapak Ibu Saudara, atau dapat juga dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami datang mengungkapkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat penyertaan serta perlindungan yang telah Tuhan berikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Pada pagi hari ini kami datang kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mewujudkan rasa syukur kami itu dalam bentuk persembahan, baik itu persembahan mingguan maupun Thanksgiving yang kami kumpulkan, baik itu melalui gerejamu ini maupun melalui bank yang sudah ditunjuk, demikian juga melalui perwilayahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan boleh berkenan menerimanya dan menyucikannya, sehingga boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Berkenan kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami ini kami mampu untuk mempersembahkan diri kami yang hidup dimanapun Tuhan letakkan, sehingga selalu memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga mohon berkat serta penyertaan Tuhan, agar persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dipergunakan oleh anak-anak-Mu dengan rasa takut akan Engkau, sehingga menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan, kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Amin.
Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam hidup dengan sesamamu. Kami memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kami memuji Dia yang memulihkan, menghidupkan, dan mengubahkan kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah bersama-sama menyaksikan dalam ibadah kita pada pagi hari ini pelayanan emeritasi Pendeta Profesor Yahya Wijaya, PhD. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan beberapa kata sambutan terkait dengan emeritasi Profesor Yahya Wijaya, PhD. Sebelum bersama-sama kita menyaksikan kata sambutan, perkenankan saya membacakan urutan acara sambutan terlebih dahulu. Yang pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Wongso Dirjan oleh Penatua Cahyadi Sukmono Timotius. Yang kedua, kata sambutan dari BPM SW Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Penatua Budi Susanto. Yang ketiga, kata sambutan dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Setio, PhD. Dan yang terakhir, kata sambutan dari Bapak Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya, PhD. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari bersama-sama kita dengarkan sambutan yang pertama dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Wongso Dirjan oleh Penatua Cahyadi Sukmono Timotius. Kepada yang terhormat Bapak Penatua Cahyadi Sukmono Timotius, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Wongso Dirjan Yogyakarta mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas pelaksanaan kebaktian emeritasi di GKI Wongso Dirjan hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Atas diri Bapak Pendeta Yahya Wijaya, PhD, sebagai Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang ditugaskan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Peristiwa emeritasi merupakan proses atau siklus di dalam pelayanan kependetaan. Emeritasi sebagai bentuk kemenangan dalam perjalanan panjang pelayanan sebagai pendeta. Sudah
31 tahun mengabdi sebagai pendeta GKI, dan emeritasi berarti adanya penambahan gelar penghargaan atau status sebagai pendeta emeritus. Harapannya kelak dapat menjadi teladan bagi para pendeta lainnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memasuki masa emeritasi bagi Bapak Pendeta Emeritus Yahya Wijaya, PhD. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati pelayanan kita dimanapun kita ditempatkan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penatua Cahyadi Sukmono Timotius. Sambutan berikutnya adalah dari BPM-SW Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang akan disampaikan oleh Penatua Budi Susanto. Kepada Bapak Penatua Budi Susanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang telah menolong kita dalam menyelenggarakan kebaktian emeritasi terbatas atas diri Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya, PhD saat ini. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jemaat GKI Wongsodrijan selaku jemaat tumpuan selama Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya, PhD menjalankan tugas pelayanannya sebagai Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah atau PTKA-SW GKI SW Jateng untuk Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Terima kasih untuk kerjasama yang begitu indah dan sangat baik yang telah terjalin selama ini. Terima kasih juga sudah bersedia untuk berlelah-lelah dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kebaktian emeritasi pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, secara khusus Fakultas Teologi yang telah membangun dan menjaga kerjasama dengan Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya, PhD selama ini. Kiranya semua karya layanan beliau dapat menjadi berkat dan menjadi bekal bagi semua sivitas UKDW Yogyakarta dalam memenuhi tugas panggilannya di tengah dunia ini. Pak Yahya Wijaya, ini lebih singkat ya, tadi panggilannya harus lebih singkat. Pak Yahya Wijaya yang dikasihi Tuhan, mewakili 89 jemaat dan 8 klasis yang ada dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, kami mengucapkan selamat memasuki masa emeritasi. Terima kasih atas kesetiaannya dalam menjalankan tugas-tugas kependetaan selama ini. Sampai hari ini ada banyak hal yang telah kami terima melalui pelayanan Bapak, baik di jemaat klasis, sinode wilayah, maupun sinode. Kedepan kami berharap akan tetap mendapatkannya melalui pelayanan-pelayanan Pak Yahya, sekalipun tidak lagi dalam pelayanan struktural. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa dalam pemahaman Gereja Kristen Indonesia, emeritasi adalah salah satu tahapan yang akan dijalani oleh seorang pendeta yang telah menunaikan tugas pelayanannya secara struktural sampai usia 60 tahun. Emeritasi bukanlah akhir dari pelayanan seorang pendeta. Yang berakhir hanyalah tugas-tugas strukturalnya saja. Sementara tugas-tugas pelayanan yang non-struktural tetaplah dapat dan perlu untuk terus dilakukan. Karena itu setelah emeritasi kami berharap Pak Yahya Wijaya masih terus semangat untuk melakukan tugas-tugas non-strukturalnya. Terakhir, tidak lupa kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Augustin Indriani, Ananda Agatha Filiana, dan Ananda Ayesa Senina untuk dukungannya selama ini, sehingga Pak Yahya Wijaya dapat melaksanakan tugas-tugas kependetaannya dengan baik. Dukungan dan pengertian dari keluarga menjadi salah satu
aspek penting yang membuat Pak Yaya Wijaya dapat fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kalian adalah perempuan hebat yang mendampingi seorang lelaki yang hebat. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kebaktian emeritasi Pendeta Emeritus Profesor Yaya Wijaya PhD. Selamat melanjutkan pelayanan untuk Pak Yaya Wijaya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Penatua Budi Susanto ya atas sambutan yang diberikan. Berikutnya kata sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Setio PhD yang akan mewakili dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Robert Setio PhD, waktu dan tempat dipersilakan. Atas nama Fakultas Teologi UKTW, saya ingin mengucapkan selamat kepada Pendeta Yahya Wijaya yang pada hari ini memasuki masa emeritasinya. Kiranya perubahan status sebagai pendeta emeritus ini tidak mengurangi semangat dari rekan Yahya di dalam bekerja, baik sebagai seorang pendidik maupun sebagai seorang akademisi. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, karena masih cukup panjang masa bakti di Fakultas Teologi UKTW ini, dan masih banyak yang dinantikan dari karya Pendeta Yahya Wijaya, terutama sebagai seorang guru besar yang baru di bidang teologi. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya mewakili keluarga besar Civitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana ingin mengungkapkan rasa syukur dan juga ucapan selamat yang kami tujukan untuk Pendeta Yahya Wijaya yang pada kesempatan pada hari ini akan melakukan ibadah emeritasi sebagai pendeta utusan khusus untuk menjadi dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana. Lebih daripada kurang lebih 20 tahun, Pak Yahya sudah bergabung dan melayani, mendidik mahasiswa, sarjana maupun pascasarjana di Fakultas Teologi Duta Wacana. Saya teringat ketika 2002 Pak Yahya sudah menyelesaikan studi doktoralnya dari Inggris, kemudian memutuskan untuk kembali ke alma mater di Fakultas Teologi dan akhirnya menjadi dosen tetap yang sudah banyak membimbing dan juga menghantarkan para mahasiswa. Sehingga kita lihat sekarang alumni Fakultas Teologi menjadi orang-orang atau menjadi pemimpin di gereja-gereja dan juga memiliki kontribusi yang nyata bagi pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Pak Yahya juga unik karena pada bulan April yang lalu Pak Yahya juga sudah mencapai jabatan guru besar atau profesor. Ini menunjukkan bahwa Bapak Pendeta Yahya Wijaya juga tekun secara konsisten untuk mengembangkan keilmuannya dan juga melakukan publikasi baik secara nasional maupun internasional, dan itu memberikan kontribusi yang positif bagi pemikiran-pemikiran teologi yang baru, khususnya yang saya tahu adalah di bidang etika bisnis. Sekali lagi atas nama keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana, saya mengharapkan bahwa Pak Yahya tetap mampu untuk atau berkenan untuk terus meneruskan pelayanannya di Fakultas Teologi Duta Wacana, maupun juga Pak Yahya menyumbangkan pemikiran-pemikirannya bagi pengembangan pelayanan, khususnya di gereja-gereja di Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus untuk Pendeta Yahya Wijaya dan Bu Indri serta anak-anak, saya mewakili Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jogja mengucapkan selamat memasuki masa emeritus untuk Pendeta Yahya Wijaya.
Saya tidak akan panjang-panjang di dalam sambutan ini, karena Pak Yahya selalu mengingatkan saya kalau khotbah jangan panjang-panjang. Karena semua itu adalah sia-sia. Seperti kata kitab pengkhotbah. Jadi saya juga tidak akan berpanjang-panjang dalam sambutan ini. Selamat Pak Yahya memasuki masa emeritus. Karena buat saya pribadi, Pak Yahya memasuki masa emeritus ya atau tidak, itu tidak ada bedanya. Karena Pak Yahya setahu saya tidak banyak terlibat di struktural. Tetapi Pak Yahya selalu banyak menginspirasi kami, para pendeta-pendeta muda, untuk berani berpikir out of the box. Dan itulah yang Pak Yahya ajarkan, yang selalu menginspirasi kami untuk berani berpikir di luar hal-hal yang selama ini menjadi satu tradisi. Berani berubah, berani menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi teolog-teolog yang mandiri dan merdeka. Terima kasih Pak Yahya. Selamat memasuki masa emeritus. Pak Yahya tetap menjadi bagian dalam pelayanan kami, pelayanan kita bersama di GKI. Teruslah menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati Pak Yahya, Bu Indri, dan juga anak-anak, serta juga Majelis Jemaat GKI Wongso yang menjadi basis pelayanan Pendeta Yahya Wijaya, juga Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Bapak Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya PhD. Kepada Bapak Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Dengan penuh rasa syukur, saya mengakhiri masa bakti saya hari ini sebagai pendeta tugas khusus GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk mengemban tugas ini selama 19 tahun terakhir, dan secara keseluruhan selama 31 tahun lebih sejak awal pelayanan saya di Jemaat GKI Salatiga. Selama pelayanan saya, baik di Jemaat maupun sebagai PTKSW, bahkan ketika menjalani studi lanjutan, saya merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan segala mujizat dan kebaikan Tuhan yang saya alami selama ini. Kehadiran Tuhan sungguh terasa, pertolongannya sungguh nyata, dan kemurahannya luar biasa besarnya. Bagi saya semuanya itu bukan sekedar dogma, tetapi pengalaman hidup. Dan tanpa itu, saya tidak mungkin dapat bertahan sampai saat ini. Syair nyanyian rohani yang dinyanyikan ketika saya ditakbiskan 30 tahun yang lalu benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup dan pekerjaan saya. Syairnya begini bunyinya, barang siapa dipanggil Tuhan ke dalam pekerjaannya akan melihat tanda heran yang sudah diadakannya. Dan meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Nyanyian rohani 15, bait yang kedua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua sahabat dan rekan yang telah bekerja sama dan membantu saya dalam berbagai kesempatan dan pelayanan. Terima kasih kepada BPM-SW Jawa Tengah yang telah mempercayakan tugas khusus kepada saya dalam bidang pendidikan teologi di UKDW dan memberi dukungan yang nyata selama ini.
Saya juga berterima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Wongso Dirjan yang telah berkenan menjadi jemaat tumpuan meskipun saya tidak memberikan kontribusi apapun bagi kehidupan dan pelayanan jemaat ini. Tadi kalau di sambutannya Ketua Sinode Wilayah bilang terima kasih untuk kerjasama yang indah ya. Betul, tapi saya nggak kerja, yang kerja majelis. Terima kasih juga kepada majelis dan segenap warga jemaat GKI Salatiga yang merupakan tempat pelayanan saya yang pertama yang sampai saat ini tetap menjalin persaudaraan dengan saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada BPMS GKI dan seluruh jemaat GKI yang ikut memberi kepercayaan, dukungan, dan pemakluman kepada saya sebagai pelayan Tuhan yang penuh dengan kelemahan, serta mendoakan dan mendukung saya sebagai manusia yang rapuh, khususnya pada masa-masa krisis saya. Untuk segala kesalahan, kecerobohan, kekasaran, dan keburukan-keburukan lain yang saya lakukan, saya mohon maaf kepada semua pihak terkait. Kiranya Tuhan mengampuni saya dan memberkati saudara-saudara. Akhirnya saya berharap, kiranya GKI terus setia dalam memberitakan kabar baik kepada semua pemangku kepentingannya, menjadi gereja yang rendah hati, menghargai semua orang tanpa diskriminasi atas dasar etnisitas, kelas sosial, gender, orientasi seksual, disabilitas, status perkawinan, maupun corak spiritualitas. Menanggalkan warisan mental kolonial yang membuatnya berjarak dengan budaya lokal dan kepercayaan lain, serta menanamkan iklim kemerdekaan Injil yang menembus tembok-tembok legalisme, birokrasi, formalisme, dan tradisionalisme. Itu pelampiasan saya yang terakhir. Kiranya Tuhan dan sahabat kita Yesus Kristus, bukan yang lain, tetap menjadi inspirasi utama dan orientasi bagi semua kebijakan, pelayanan, dan perencanaan GKI. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi semua ciptaannya. Yogyakarta, 23 Mei 2021. Yahya Wijaya tanpa embel-embel. Terima kasih kepada Bapak Yahya Wijaya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memasuki masa emeritasi. Terus dan tetaplah berkarya dimanapun Tuhan menempatkan Bapak. Kini Bapak, Ibu, Saudara, acara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Tentunya dengan tetap menjaga jarak dan juga tetap memakai masker. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada bagian dokumentasi untuk dapat mengatur jalannya dokumentasi saat ini. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersediaan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan kami menyaksikan ibadah Pentakosta dan juga pelayanan emeritasi Pendeta Emeritus Profesor Yahya Wijaya, PhD. Tuhan memberkati kita semua. Mari dipersilahkan kepada bagian dokumentasi, kepada Bapak Pendeta Handi, Bapak Ketua Majelis Cahyadi Sukmono Timotius, beserta juga dengan Pak Yahya yang ada di layar, kepada Pendeta Heni, Penatua Budi Susanto, serta Bapak Ibu Penatua GKI Wongso Dirjan, ya, Bapak Pendeta Gideon dan Bapak Pendeta Benaya. Mungkin bisa dibagi dua sub begitu supaya tetap berjarak.
Saudara Yahya.